Apa kabar Grafo Lovers? Kita bertemu lagi di acara kesayangan Anda, Aksara Bercerita, bersama saya Kusuma Prabandari. Setelah tayang episode podcast bersama narasumber dan monolog, ternyata banyak Grafo Lovers yang berminat untuk mendapat kesempatan dianalisis tulisan tangannya. Nah, pada episode mendatang, saya akan memberi kesempatan terbuka kepada Grafo Lovers yang berminat dibaca tulisannya. Mereka ingin tahu apa sih kekuatan karakter pada dirinya dan apa kekurangan yang masih bisa diperbaiki untuk membantu menuju keberhasilan yang ingin diraih. Dan akhirnya saya telah menemukan pemenang dari event giveaway. Salah satu yang beruntung adalah Safita Tandra, seorang karyawati anak perusahaan BUMN. Safita sedang menikmati karirnya yang relatif berbeda dengan pendidikan yang ditempuh. Bagaimana analisis tulisan tangan ini dapat membantunya mengenal kepribadiannya sendiri? Kita simak pembahasannya setelah Anda saksikan profil singkatnya. Sosok wanita ini bernama Safita Tandra. Ia lahir di Jakarta 28 tahun silam. Safita menempuh pendidikan di Institut Teknologi Bandung, Fakultas Arsitektur, jurusan Perencanaan Wilayah atau Planologi. Safita mengawali karirnya dengan bekerja di unit Business Development sebuah perusahaan e-commerce ternama. Selanjutnya, karir Safita berlanjut di salah satu BUMN. Saat ini Safita telah menjadi karyawan tetap di salah satu anak perusahaan BUMN bidang keuangan mikro. Di tengah karirnya yang terus berkembang, masih ada hal yang ingin dilakukan sesuai passionnya di bidang seni, yaitu sebagai penari balet. Sebuah pribadi dan karakter yang menarik untuk dianalisis grafologi. Selengkapnya bisa Anda saksikan di Aksara Bercerita sesaat lagi bersama Kusuma Prabandari. Grafo Lovers, saya sampaikan terima kasih kepada Safita Tandra karena telah diizinkan menganalisis dan menayangkan dalam episode ini. Mari kita lihat hasil analisisnya. Huruf pada tulisan tangan Safita berbentuk bulat. Agak berbeda dengan tulisan teman-teman profesi arsitek pada umumnya. Saya banyak menemukan tulisan teman-teman jurusan ilmu sosial punya bentuk huruf seperti miliknya. Sementara teman-teman pada profesi arsitek memiliki kecenderungan huruf lebih kaku atau bulat kaku, tegak, dan ada yang tajam, serta rata-rata tulisannya ritmik. Bentuk tulisan bulat antara lain menunjukkan karakter mudah beradaptasi. Secara umum, Safita menulis dengan layout yang cukup baik. Margin kiri, kanan, margin atas, bawah semua relatif rata sehingga seluruh teks atau skrip terletak di tengah media tulis. Margin adalah jarak antara tulisan dengan batas kertas. Pada dasarnya, margin dalam tulisan menggambarkan motivasi penulis dalam mencapai tujuan yang diharapkan, sekaligus juga mengindikasikan bagaimana penulis melihat dan bersandar pada masa lalunya dan menghadapi masa depannya. Keseluruhan margin teratur, ekspresif, dan artistik. Margin yang lebar menggambarkan kemandirian dan well organized. Margin kiri yang relatif rata dengan kelebaran normal menunjukkan bahwa Safita berani maju dari masa lalu dan dia mampu berpikir jelas. Saat lulus masih relatif muda, 23 tahun, kemudian mencoba berkarir di berbagai perusahaan, Shopee, PT Land, Kementerian BUMN, dan sekarang di anak perusahaan BUMN bidang keuangan mikro. Safita masih sibuk menyesuaikan diri dengan dunia baru yang tidak dekat dengan bidang ilmunya, yaitu planologi, sehingga terlihat dia belum menetapkan tujuan dan visi pribadi yang tinggi. Ini bisa dilihat dari upper zone yang pendek. Upper zone adalah wilayah dalam huruf di bagian atas, contoh huruf K, L, H kecil. Upper zone berasosiasi dengan intelektualitas, visi, spirit, pride, dan imajinasi. Setting goals yang rendah juga terlihat dari penempatan tibar yang rendah. Kalau diperhatikan, tibar pada tulisan Safita lebih rendah dari middle zone. Saya akan tunjukkan contohnya. Menurut penuturannya, Safita masih ingin mengejar impian sesuai hobi dan passionnya sebagai seorang penari balet. Tetapi nampaknya masih ada keraguan apakah benar ini pilihan yang tepat sebagai aktualisasi diri di usia produktifnya.
Salah satu trait yang ditampilkan dari tulisan tangan Savita adalah variative slant. Slant atau kemiringan tulisan menggambarkan cara seseorang berhubungan dengan lingkungan sosial secara emosional. Dalam grafologi kita mengenal right slant, left slant, vertical slant. Nah, Savita masih menunjukkan variative slant, kiri, tengah, dan kanan. Masih muncul keraguan dalam dirinya dalam mengambil sikap dan keputusan. Hal lain yang saya lihat dari Savita adalah dia orang yang open-minded. Ia terbuka pada opini orang lain. Ini ditunjukkan dengan bagaimana huruf E kecil dia tuliskan. Pada dasarnya, Savita orang yang pendiam, tidak terlalu senang berkomunikasi verbal. Dia lebih memilih mendengarkan. Namun ada di beberapa bagian dia terpaksa harus berbicara atau speak up. Ini barangkali kebutuhan pada event tertentu atau tuntutan pekerjaan. Terakhir saya ingin memberikan masukan dan saran kepada Savita, semoga berkenan menerimanya. Yang pertama, berikan perhatian pada I-dot. Pada beberapa bagian banyak I-dot yang hilang, padahal kalau sedang fokus Anda bisa menempatkan I-dot dengan tepat. Mengapa ini penting? Karena I-dot berkaitan dengan ketelitian, hal detail, dan lebih tahan stres. Sebagai contoh, saat orang lain sudah menyerah dalam menyelesaikan masalah, Savita masih bisa bertahan. Nah, jangan tinggalkan titik ketika Anda menulis huruf I dan J kecil. Juga tanda baca seperti koma, titik, tanda seru, dan tanda tanya. Yang kedua, saran saya adalah semua huruf K kecil lebih diangkat lagi sampai ke area upper loop. Jangan biarkan huruf K Anda sama tinggi dengan huruf pada middle zone. Yang ketiga, sebaiknya hindari loop pada penulisan huruf D kecil. Meski pada tulisan Anda tidak terlalu besar loopnya, Anda baiknya hilangkan. Nah, adakah di antara grafolovers yang tahu mengapa huruf D kecil sebaiknya tidak ada loopnya? Silakan Anda jawab di kolom komen ya. Grafolovers, selesai sudah saya menganalisis tulisan tangan Savita Tandra. Seluruh analisis didasarkan pada ilmu grafologi dengan menjaga objektivitas, independensi, dan bias konten. Terima kasih untuk Savita, berikan komen jika sudah menonton tayangan ini ya. Demikianlah akhir dari Aksara Bercerita kali ini. Tetap ikuti episode berikutnya dan jangan lupa untuk subscribe channel ini. Saya Kusuma Prabandari pamit, sampai jumpa.